Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami persembahkan segala pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang layak untuk menerima segala keberadaan diri kami, yang kami persembahkan hanya bagi Engkau, Tuhan. Dan Tuhan juga berkenanlah untuk saat ini menjumpai kami, ketika kami mencari firman-Mu, ketika kami merindukan firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah dengan jelas kepada setiap kami, berkati kami lagi Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan, maupun setiap kami yang mendengar. Sehingga hidup kami secara personal, hidup kami secara komunal sebagai gereja Tuhan, boleh terus diarahkan untuk hidup bagi Tuhan di tengah dunia ini sampai Tuhan datang kembali. Tuhan berfirmanlah, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, saya mengajak kita membuka bagian Alkitab dari kitab Bilangan. Kita akan memperhatikan dari 2 pasal, 13 dan 14. Tapi kita akan membaca hanya beberapa bagian saja, saudara ya. Saudara dapat memperhatikan di slide yang tersedia untuk bagian-bagian Alkitab yang akan kita baca. Pertama kita akan membaca dari Bilangan pasal 13 ayat 1-3 dan 23-33. Dan kemudian kita akan melanjutkan dari pasal 14 ayat 1-10 dan 20-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Pasal 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Kita lanjut di pasal 14, saudara, ayat 1-10 dan 20-24. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi
tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ayat 20 dari pasal 14 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Semakin jauh kita baca firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, pernahkah kita berpikir bahwa hidup kita itu dipenuhi dengan imajinasi, dipenuhi dengan gambaran-gambaran yang bisa kita lihat ada di TV gitu ya, ada di media sosial, di YouTube, di Facebook, Instagram begitu, bahkan ada di billboard kalau kita lihat di jalanan begitu ya. Dan bahkan kalau kita naik ojol begitu ya, atau mungkin melihat wah ada ojol, terus di belakangnya aja ada iklan, ada gambar, ada video begitu ya. Maka saudara, saya pikir kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dari gambar yang membangkitkan imajinasi kita. Suara juga, gambar dicampur dengan suara yang ada di dalam video, di dalam film misalnya begitu ya, ketika kita menonton film. Itu semua seperti memenuhi kehidupan kita dan somehow menggerakkan hati kita gitu ya. Nah saudara, kalau mungkin kita mencoba untuk mengetes ya, ada hubungannya apa? Imajinasi begitu ya, apa yang kita lihat, gambar, video dan lain sebagainya begitu ya. Foto misalnya juga dengan hati kita. Nah maka saya mengajak kita untuk melihat beberapa gambar ini. Kelihatan gak ya? Saya juga gak bisa lihat, saudara lagi lihat apa? Oke. Nah saudara, apa yang saudara lihat dari foto ini? Kenapa? Banjir, oke. Ini karena fotonya sepotong sih ya. Saudara, ini adalah pengungsi-pengungsi, saya lupa persis dari mana, yang nyebur ke lautan untuk mengungsi, untuk mendapatkan swaka begitu ya. Ini salah satu foto yang memenangkan Pulitzer Prize, saudara-saudara. Ada banjir tadi ya, ada lautan. Apalagi yang saudara lihat dari sini? Ada suara seperti dari belakang ya, saudara di padang gurun mungkin. Apa saudara yang dilihat? Ketakutan. Oke, menarik. Kemudian, nah ini mungkin gambar yang lebih sering kita lihat ya, untuk orang-orang yang menang Pulitzer Prize begitu. Apa yang saudara lihat di sini? Kenapa? Kelaparan. Oke, apa lagi? Kenapa? Burungnya lagi. Ya, hal yang menarik ya saudara, biasanya kita yang melihat hewan, binatang begitu ya, karena somehow kita menganggap, wah ini lebih jinak begitu. Tapi ini betul, sesuai kata Ko Victor gitu ya, burung ini yang melihat, mengintai begitu ya, manusia yang kelaparan ini gitu. Nah saudara boleh sambil berpikir, kenapa ya bisa ada muncul kata-kata tadi, kelaparan, ketakutan, padahal kita sedang melihat sebuah foto ya. Nah kalau mudah-mudahan kelihatan ya saudara, sorry ya, ini apa yang saudara lihat? Selain ini poster film gitu ya. Apa yang saudara lihat? Leonardo DiCaprio, bener juga sih. Nah berarti nonton filmnya ya. Apa yang saudara lihat di sini? Mungkin saudara bingung juga apa yang saudara lihat ya. Karena poster filmnya agak membingungkan memang saudara ya. Oke, yang ini deh. Lebih kelihatan kayaknya ya. Apa yang saudara lihat? Joker. Itu nama tokonya, betul. Apalagi? Kenapa? Jahat. Nah saudara bisa kita pikirkan, satu lagi terakhir ya. Nah ini ya, yang lebih lokal sedikit saudara ya. Mungkin ada yang pernah nonton serialnya, seriesnya ya. Apa yang saudara lihat? Nah ini menarik, selingkuh. Kenapa bisa ada kepikiran selingkuh begitu ya? Hanya dengan melihat tiga artis ini terpampang di poster series ini gitu ya. Saya nggak mengendorse ini, tapi ya karena saya seneng nonton series ini, bagus sekali, saudara boleh nonton ya. Nah, serius, bagus sekali dan sangat membangkitkan imajinasi kita saudara. Nah, mari kita berpikir, kenapa bisa keluar kata-kata semua itu? Ya, hanya dengan melihat gambar-gambar ini. Apakah jangan-jangan ternyata imajinasi itu membangkitkan rasa, nuansa di dalam hati kita.
Dan itu somehow bisa menggerakkan kehidupan kita. Karena saudara-saudara ternyata saya mencoba mencari ya, ada gak sih orang-orang yang sampai terinspirasi karena melihat sebuah film atau melihat video, melihat foto-foto seperti tadi misalnya begitu ya. Saudara ternyata ada sampai orang-orang yang bisa terinspirasi tahu tujuan hidupnya begitu ya. Dan ini memang agak mengerikan saudara ya. Saudara ada kriminalitas yang terinspirasi dari film. Dia sampai kriminal itu mungkin tahu, ini dia setelah dia nonton film Joker gitu misalnya. Dia tahu tujuan hidup dia, saya tidak akan sama lagi. Tapi saya akan melakukan apa yang persis dilakukan oleh si Joker ini. Di dalam kehidupan real, padahal itu hanya sebuah film. Tapi itu membangkitkan hati dia mungkin tadinya kosong, kemudian terisi dengan tujuan, wah aku harus melakukan ini gitu ya. Dan mungkin juga ketika kita melihat gambar-gambar ini, video-video ini ya, kita menjadi orang yang yakin untuk mengambil keputusan tertentu ya. Misalnya saudara, kalau saudara pernah lihat iklan-iklan asuransi ya dulu, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya, dari Thailand, itu iklannya bagus sekali. Awal-awal kelihatannya ini apa ya, ini mini movie atau apa, ternyata belakangnya ada produk asuransi tertentu begitu ya. Dan kemudian ada orang-orang yang bisa tergerak, wah benar, gua harus proteksi diri gua. Ada tindakan, ada kehendak yang digerakkan untuk kita melakukannya bagi hidup kita. Hanya dengan melihat video, foto-foto tertentu gitu ya. Nah saudara, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena hati kita ditangkap oleh imajinasi-imajinasi itu. Dan kehendak kita digerakkan. Nah tapi saudara bayangkan, kalau di dalam iman Kristen, ini yang terjadi. Nilai-nilai dunia yang digambarkan di foto-foto itu, video, mungkin film-film juga begitu ya, di YouTube, di media-media sosial. Semua nilai-nilai itulah yang justru menangkap hati kita, mengisi hati kita, mengisi imajinasi kita dan menggerakkan hidup kita. Kemudian kita mencoba untuk menjejalkan semua tentang Tuhan dengan konsep seperti itu. Dengan imajinasi seperti itu, dengan isi hati seperti itu, dengan kehendak seperti itu. Maka saudara saya kira apa yang terjadi adalah seperti yang terjadi kepada bangsa Israel. Khususnya di bilangan 13 dan 14 ini saudara. Saudara saya mengajak kita untuk melihat bagaimana bangsa Israel tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali. Tapi berkali-kali hati mereka, imajinasi rohani mereka, kehendak mereka sudah diisi oleh pemahaman yang salah. Sudah diisi oleh gambaran-gambaran dunia di sekitar mereka. Bahkan orang-orang yang memberitakan berita-berita yang tidak benar kepada mereka. Dan itulah yang membentuk kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah saudara kalau kita lihat dari bilangan pasal 13, maka di sana kita bisa melihat bahwa Israel sudah berulang kali memberontak kepada Tuhan. Sudah berulang kali marah-marah sama Tuhan. Dan tidak hanya sekedar marah-marah kayak kita marah mungkin sama pasangan atau mungkin sama anak, sama teman begitu ya. Ini benar-benar teriak-teriak. Tuhan kami harus makan apa? Tuhan gak ada air, kami mesti minum apa? Tuhan ini berapa lama lagi sampai di tanah Kanaan? Itu yang terus-menerus mereka teriakan saudara-saudara. Dan Tuhan sampai mencatat di pasal 14, 10 kali mencobai Tuhan. Dan saudara sekali lagi jangan bayangkan ini hanya sekedar ngedumel, ngomel sedikit begitu ya. Tapi bayangkan seluruh bangsa itu yang diperkirakan ada jutaan orang. Itu berteriak-teriak kepada Musa dan Harun dan kepada Tuhan. 10 kali begitu. Dan Tuhan berpikir sudah cukup, sudah cukup. Dan kenapa mereka bisa begitu saudara? Dari pasal yang kita baca khususnya, kita bisa melihat bagaimana ada cerita-cerita. Mereka mendengar cerita-cerita. Cerita itu membangkitkan imajinasi mereka akan tanah yang akan mereka tuju. Saudara lihatlah bagaimana 10 pengintai ya. Ada 12 pengintai, tapi 10 pengintai memberitakan, menceritakan hal yang berbeda. Dan somehow itu semua justru yang masuk ke dalam hati dari bangsa Israel. Dan membuat mereka memberontak kepada Tuhan. Saudara lihatlah dan bandingkanlah bagaimana 10 pengintai ini menceritakan dibandingkan dengan Yosua dan Kaleb. 10 pengintai ini menceritakan, oh benar, tanah Kanaan, tanah perjanjian itu tanah yang berlimpah susu dan madu, bagus tanahnya, layak untuk ditinggali. Tapi hati-hati,
Tapi ada orang-orang yang kayaknya besar-besar sekali di luar bayangan kita. Tidak bisa kita lawan begitu. Dan bahkan saudara dicatat mereka memberitakan kabar busuk. Kabar busuk saudara bukan sekedar hoax begitu ya. Tapi ini benar-benar kabar yang menyudutkan. Menyudutkan Yosua dan Kaleb yang memberitakan hal yang lain tentang pengintaian mereka. Menyudutkan Musa dan Harun. Dan terlebih mereka sedang menyudutkan Tuhan. Saudara bayangkan dari cerita 10 orang ini yang mungkin juga mereka sebar-sebarin sambil bisik-bisik begitu ya. Jangan jalan lagi deh. Udah mendingan kita balik ke Mesir aja. Meskipun menderita, meskipun jadi budak lebih enak. Ada ikan di sana, ada roti di sana. Ini roti aja, roti mana? Terus apa? Mana? Daging. Akhirnya kita juga dihukum oleh Tuhan. Mendingan kita balik ke Mesir. Lebih enak. Saudara perhatikan motif dari pemberontakan orang Israel. Mereka ingin kembali kepada kehidupan lama mereka. Mereka ingin kembali kepada kehidupan yang sudah Tuhan tebus. Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir dengan keajaiban-keajaiban. Dengan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Apalagi yang kurang? Apakah berlebihan kalau Tuhan melakukan semua itu di mata bangsa Israel? Dan sekarang mereka malah bilang, balik aja ke Mesir. Saudara mari kita pikirkan coba kehidupan kita masing-masing. Pernahkah di dalam kehidupan kita ketika ada hal yang kita rasa gak mungkin. Kita rasa hal ini memberatkan kehidupan kita. Apa yang ada di depan kita itu rasanya ini bukan kehendak Tuhan. Jangan-jangan ini bukan yang Tuhan mau. Dan kita lebih memilih untuk kembali kepada kehidupan lama kita. Apakah kehidupan lama kita? Berbagai macam. Tergantung konteks kehidupan kita. Mungkin dulu kita adalah seorang pembohong ulung. Mungkin seperti Yakub begitu ya. Mungkin kita dulu adalah orang yang korupsi. Mungkin kita dulu adalah orang yang selingkuh tadi. Dan ketika Tuhan sudah membebaskan kita dengan begitu rupa, tapi kita malah bilang, kayaknya enak yang dulu. Saudara, pernahkah kita ada di posisi seperti ini? Atau mungkin sekarang kita sedang ada di posisi seperti ini. Tapi saudara, lihatlah kelanjutan kisah ini. Di pasal 14 ayat 10b. Ketika bangsa Israel meronta-ronta, berteriak-teriak mau memberontak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan gak bisa ditawar. Kemuliaan Tuhan akan selalu ditunjukkan di dalam kondisi yang krusial di tengah umat Tuhan. Nah saudara, itulah kemuliaan yang mengontraskan antara Kaleb dan juga Yosua gitu ya. Dan juga orang-orang lain. 10 pengintai dan jutaan bangsa Israel yang lain. Saudara lihatlah kontrasnya. Ketika ada orang-orang yang tetap melihat ini janji Tuhan. Tenang, Tuhan akan bawa kita ke sana. Tapi ada orang-orang yang bilang, enggak bukan, Tuhan bohong kayaknya, Tuhan gak akan bawa kita ke sana. Ada orang-orang yang bilang seperti Kaleb dan Yosua bahwa Tuhan akan menyertai kita. Bukan kita seperti belalang. Orang-orang itu yang seperti roti akan kita telan. Tapi orang-orang ini bilang enggak, bukan. Kita ini kecil banget, tidak akan berdaya. Mana bisa kita lawan mereka? Seakan-akan mereka lupa ada Tuhan yang sudah meruntuhkan pertahanan mereka. Saudara, kemuliaan Tuhan menunjukkan kontras antara orang yang betul-betul melihat apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah kerjakan, dan orang-orang yang selama ini menolak apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan janjikan. Mereka tidak pernah betul-betul menaruh itu di dalam hatinya. Dan saudara, orang seperti Kaleb ini Tuhan berikan sebutan orang yang lain jiwa padanya. Yang lain jiwanya. Orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara, kalau kita sekilas membaca saja pasal 13-14 ya. Ketika sampai di pasal 14 ayat 24 itu, wah hebat ya. Ada orang seperti Kaleb. Ini rare breed ya. Darah yang lain. Tidak seperti 10 pengintai dan juga jutaan orang yang lain. Tapi saudara, saya mencoba untuk menyelami gitu ya. Kenapa Kaleb bisa sampai seperti ini? Dan mungkin kita juga bisa bertanya di dalam pikiran dan hati kita. Kenapa ada seorang Kaleb dan juga Yosua, tapi memang tidak diceritakan begitu ya. Kenapa ada orang bisa seperti ini? Orang yang lain jiwanya. Orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya.
Saudara, saya mengajak kita untuk melihat kehidupan Kaleb begini. Yang pertama, saudara, ini bukan proses yang instan. Tidak mungkin hanya dalam 1 malam atau 1 bulan Kaleb tiba-tiba begitu. Tapi sudah melalui proses terus menerus. Ada pengulangan-pengulangan liturgi kehidupan ketika dia melihat Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Ini bukan Tuhan sembarangan, ini Tuhan yang lain. Dia berkata begitu mungkin dalam hatinya. Ketika dia melihat gambaran anak-anak sulung itu mati, dia melihat ada kematian untuk orang-orang yang menolak Tuhan, untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya dan keluarga saya dan bangsa saya melihat ada penebusan Tuhan. Tuhan membawa kami keluar. Ketika dia melihat mungkin Tuhan membelah laut Teberau itu, dia melihat ini bukan sekedar, wah bagus bisa lihat siwet muter-muter begitu ya di tengahnya. Ini adalah keajaiban Tuhan. Tuhan sedang memperkenalkan siapa dia. Semua gambaran tentang Tuhan, semua pengalaman tentang Tuhan itu mengisi hati Kaleb terus menerus. Dan itu membentuk iman dia. Sehingga Tuhan bilang, ini lain. Jiwa Kaleb tidak seperti jiwa 10 pengintai yang lain. Jiwa Kaleb tidak seperti jiwa bangsa Israel yang lain yang memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, ini dia orang yang mengikut aku dengan sepenuh hati. Dia terus memegang janji Tuhan di dalam hatinya. Seakan-akan dia tahu, oke, suatu saat Tuhan pasti genapi. Suatu saat Tuhan pasti akan membawa kami semua ke sana, ke tanah itu. Dan ketika dia mengintai bukan dengan mata dia saja. Tapi dengan mata hati dia. Yang sudah dipenuhi dengan gambaran-gambaran tentang Tuhan itu. Pengalaman-pengalaman tentang Tuhan itu. Dan dia melihat dan dia pede. Oke, ini tanah dari Tuhan. Aku pasti bisa ke sana. Semua bangsaku pasti bisa ke sana. Orang yang lain jiwanya. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara, saya kira Kaleb mengalami iman yang bertumbuh. Dari iman yang mencari siapa sih Tuhan yang katanya berbicara dari zaman Abraham dan berjanji dari dulu sampai sekarang. Siapa sih Tuhan yang sudah membebaskan saya? Hatinya mencari, hatinya membayangkan, berimajinasi Tuhan seperti apa ini. Dan dia mengenali, oh ini dia Tuhan yang membuat keajaiban. Tuhan yang memelihara umatnya bahkan di tengah padang gurun. Di tengah segala ketidakpastian, ketidakmungkinan, di tengah segala bahaya. Ada Tuhan yang melindungi. Ada tiang awan, ada tiang api. Dia bukan sekedar lihat, oh ini seperti sulap begitu ya. Ini perlindungan Tuhan. Dan Tuhan melakukannya dengan konsisten. Dan dari iman yang seperti itu, dia beralih, dia bertumbuh kepada iman yang menunjukkan apa yang dia kenal. Siapa yang dia kenal. Apa yang dia tahu tentang Tuhan. Itu yang akhirnya membuat dia bisa bersaksi. Jangan memberontak kepada Tuhan. Lihat terus janji Tuhan. Tuhan akan membawa kita ke sana. Dan saudara-saudara, Tuhan akhirnya kembali mengontraskan. Orang-orang seperti Kaleb akan sampai kepada tanah perjanjian. Dan orang-orang ini, generasi pertama akan musnah. Nah, saudara, kalau kita membayangkan, Kaleb itu kan memahami janji Tuhan di dalam konteks hidup dia. Di dalam konteks tanah, land. Nah saudara, bukankah janji Tuhan, covenant-nya Tuhan, sudah digenapi di dalam diri siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristuslah tanah perjanjian kita, harta warisan kita, tempat perteduhan kita. Dan di dalam menjalani kehidupan ini, bukankah kita seharusnya melihat seperti apa yang sudah Tuhan janjikan dan dia genapi di atas salib, di dalam kubur yang kosong. Dan kita harusnya melihat hidup kita, hidup di sekitar kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita hidup sebagai gereja dari perspektif itu. Dari jiwa yang tahu betul Tuhan sudah mengendapi janjinya. Dari hati yang mau terus mengikut Tuhan yang sudah berkorban, menggenapi janjinya bagi kita. Kaleb sudah tahu realitas hidupnya. Dia tahu janji Tuhan akan digenapi dan sudah digenapi. Kita, bukankah seharusnya juga demikian saudara? Kita tahu Tuhan sudah mengenapi janjinya, covenant-nya bagi kita.
Dan maukah kita memakai itu untuk melihat kehidupan ini? Saudara, bagi kita yang belum mengenal Tuhan, bagi kita yang mungkin masih ragu dengan Tuhan, saudara, apakah kita melihat covenant Tuhan, janji Tuhan, gambaran-gambaran, pengenalan-pengenalan tentang Tuhan, itu adalah good news bagi kita. Itu bukan bad news, bukan berita yang busuk. Itu berita busuk bagi dunia yang tidak mengenal Tuhan, yang menolak Tuhan, yang tidak pernah mendengar tentang janji Tuhan. Tapi bagi kita saat ini, yang mungkin sedang ragu, kita yang sedang bimbang, kita mencari-cari siapa sih Tuhan yang bisa menyelamatkan saya. Siapa Tuhan yang bisa setia, konsisten dengan janjinya untuk memelihara kehidupan saya. Saudara, percayalah saat ini. Percayalah, Tuhan lebih dari sanggup untuk memberikan kabar baik itu bagi kita. Dan kalau kita mau menerima kabar baik itu, maka hidup kita adalah hidup yang exceedingly good, luar biasa baiknya. Bukan dengan kacamata dunia, bukan dengan gambaran-gambaran dunia, bukan dengan imajinasi-imajinasi yang dunia berikan. Tapi dengan imaji yang Tuhan berikan, gambaran yang Tuhan berikan di atas kayu salib dan dari kubur yang kosong. Hidup yang mau menderita bersama dengan Tuhan. Hidup yang terus-menerus dilepaskan dari dosa dan diberikan kehidupan yang baru. Dan saudara, bagi kita gereja Tuhan, kita yang sudah selama ini jadi orang Kristen. Saudara, ketika ada ancaman kehidupan, ada berbagai ketidakpastian, kalau kita mungkin nonton di YouTube gitu ya, 2023 tahun yang gelap gitu. Ada berbagai hal yang tidak pasti di tengah kehidupan kita. Ada berbagai pergumulan yang mungkin sangat berat kita alami. Dan ketika kita berhadapan dengan itu, seperti apa kita melihat semua itu? Seperti apa kita melihat pergumulan kita, tekanan hidup kita, bahaya di dalam kehidupan kita? Apakah kita seperti faithless generation dari bangsa Israel? Orang yang bilang Tuhan bohong, Tuhan tidak akan menyertai saya. Selama ini Tuhan hanya gagah-gagahan menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan keajaibannya. Saya tidak akan percaya kepada Tuhan. Atau kita mau seperti Kaleb, hidup dengan lain jiwanya. Karena kita tahu setiap kali Tuhan menunjukkan dirinya, mengenalkan dirinya, disitulah hati kita terus-menerus diisi dengan siapa Tuhan, dengan janji Tuhan, dengan karakter-karakter Tuhan yang kita percaya. Dan ketika kita melihat kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan bergereja, kehidupan di sekitar kita, kita bisa memiliki perspektif yang lain. Karena lain jiwa yang ada pada kita, dan kita sudah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saudara, ketika kita melihat ada kata Kristen mungkin, ada kata ibadah, ada kata gereja, pelayanan, kelompok kecil, keluarga, pekerjaan, jiwa-jiwa yang terhilang. Seperti apa kita melihat hal-hal itu? Apakah kita melihat Kristen, oh itu hanya label agama. Oh pelayanan, itu tempat saya show off. Gereja, wah itu yang penting kelihatannya indah dari luar. Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kelompok kecil, aduh takut jangan ikut kelompok kecil. Ntar saya habis waktu, gak apa-apa deh saya kenal Tuhan dari cara yang lain aja deh. Tuhan pasti akan menunjukkan cara yang lain begitu. Ibadah, rutinitas mingguan saya tidak akan berarti apa-apa di dalam kehidupan saya. Keluarga, pekerjaan, aduh ini sepertinya beban hidup. Jiwa-jiwa yang terhilang, bodoh amat, bukan urusan saya. Atau kita mau melihat seperti perspektif Tuhan. Lihatlah gereja sebagai tubuh Kristus. Lihatlah kelompok kecil sebagai tempat kita bertumbuh. Tempat kita boleh berbagi kehidupan. Lihatlah pelayanan sebagai panggungnya Tuhan. Tempat Tuhan memperkenalkan dirinya. Lihatlah ibadah sebagai undangan Tuhan dan utusan Tuhan bagi kita. Lihatlah keluarga pekerjaan sebagai anugerah Tuhan. Kepercayaan Tuhan bagi kita. Tempat di mana kita boleh menyalurkan berkat Tuhan. Lihatlah jiwa-jiwa yang terhilang sebagai ini dia yang Tuhan cari. Ini dia yang Tuhan ingin kita jangkau. Saudara, bagaimana kita melihat kehidupan kita seperti ini? Apakah kita masih mau memakai gambaran dunia?
perspektif dunia. Gambar-gambar yang menghiasi kehidupan kita dengan begitu indah. Atau kita mau memakai frameworknya Tuhan. Lain jiwa yang ada pada kita. Dan kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan. Narasi, cerita yang sudah terjadi kepada bangsa Israel. Apakah mungkin saat ini sedang terjadi kepada kita? Dan mari kita bertanya. Apa yang menghalangi kita untuk menjadi seorang yang lain jiwanya? Apa yang menghalangi kita untuk mengikut Tuhan sepenuh hati? Saudara, berdoalah dan mohon Roh Kudus menyelidiki hati kita. Menyingkapkan segala halangan-halangan itu. Dan boleh memperbarui hati kita. Dan yang kedua saudara, kalau kita sudah tahu, ya saya mau hidup seperti Kaleb. Punya jiwa yang lain. Tidak seperti orang-orang yang lain. Saya berbeda karena saya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati saya. Saudara, apa yang menjadi komitmen kita? Untuk boleh menjadi orang yang lain jiwanya. Dan orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mungkin komitmen itu adalah perubahan mindset kita sebagai orang Kristen. Perubahan gaya hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang Kristen. Mungkin itu adalah perubahan sikap. Dari bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang selama ini kita pikir asing bagi kita. Mungkin itu supir kita, mungkin itu asisten rumah tangga kita, mungkin itu pegawai kita, mungkin itu klien kita, mungkin itu rekan bisnis kita. Apa yang menjadi komitmen kita untuk menjadi orang yang lain jiwanya dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Karena Tuhan merindukan, Tuhan menghendaki orang-orang Kristen yang seperti ini. Sehingga seluruh bumi, seluruh gereja boleh dipenuhi dengan orang-orang seperti ini. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, selidikilah hati kami. Dan Tuhan, lihatlah kehidupan kami. Apa yang Engkau lihat Tuhan dari kehidupan kami? Apakah Engkau melihat kami masih mengikuti akan gaya hidup dunia yang dunia tawarkan? Apakah Engkau melihat kami masih sering mengabaikan janji Tuhan, siapa Tuhan, perbuatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami? Dan kami sibuk dengan kenikmatan kami sendiri. Apa yang kami pandang enak. Bahkan kehidupan kami yang dulu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, berikan hati yang mau bertobat lagi kepada Tuhan. Bukan hati yang memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan terus arahkan hati kami. Pandangan mata rohani kami. Untuk melihat sebagaimana Tuhan melihat. Untuk melihat hidup kami adalah milik Tuhan. Hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan yang berjanji dengan janji keselamatan yang kekal bagi kami. Hidup yang diarahkan untuk pekerjaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam keluarga kami, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam bagaimana kami mewajahkan diri kami sebagai orang Kristen dan gereja di tengah dunia ini. Tuhan terus arahkan hidup kami untuk boleh menjadi orang yang Tuhan inginkan. Orang yang lain jiwanya. Dan terus mengikut Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.